Sahabat kita, berjumpa lagi. Memiliki keluarga yang hangat tentu menjadi mimpi sebagian besar, bahkan semua orang. Di situ ada keramahan satu terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni. Itu kalau mengutip nasihat Paulus dalam Efesus pasal 4 ayat 32. Suasana keluarga yang hangat itu tercermin, ini menurut Natasha Gilbert, setidaknya mencakup 6 hal. Yaitu kalau keluarga itu memiliki keterbukaan satu dengan yang lain. Ada kejujuran. Tidak ada satu bagian keluarga yang takut mau mengungkapkan pendapatnya. Lalu memendam perasaannya. Lalu kalau keluarga itu dapat berbagi tugas dengan baik. Urusan keluarga tentu tidak dapat diatasi oleh satu atau sebagian anggota keluarga. Mesti ada pembagian peran. Bahkan dalam berbagi peran itu tetap ada semangat untuk bisa saling membantu. Lalu yang ketiga memiliki kondisi finansial yang sehat. Perencanaan keuangan yang baik, pemasukan dan pengeluaran itu seimbang. Jaminan asuransi dan menyisihkan dana untuk berinvestasi. Lalu yang keempat dia memiliki family time, waktu bersama, makan bersama, pergi bersama, doa bersama. Namun juga mempunyai me time. Karena bagaimanapun juga setiap orang memiliki kebutuhan individu untuk mengatasi rasa jengah, untuk menyalurkan hobinya, untuk mengaktualisasikan dirinya, dan sebagainya. Lalu yang keenam, setiap anggota keluarga juga dapat mengekspresikan kasih sayang mereka. Baik itu secara verbal, kata-kata, maupun juga simbol-simbol pun tindakan. Ideal banget ya. Tetapi ini pasti bukan ilusi atau halusinasi. Sesuatu yang hanya diangankan tetapi tidak pernah bisa diwujudkan. Hal yang ideal ini justru nyata dan mendorong orang untuk berupaya meraihnya. Meskipun tentu tidak ada keluarga yang sempurna. Tetapi setiap tahap atau upaya pencapaian itu pasti akan memberikan keindahan dan kebahagiaan. Nah, kembali pada keluarga yang hangat. Memang menjadi keluarga yang hangat bukan tidak ada tantangan. Selain karakter tiap individu, kadang kultur, kebiasaan yang ada di sekitar juga ikut berpengaruh. Secara individu, setiap orang memiliki kecenderungan. Ya. Ada yang introvert, ekstrovert, ada yang luwes, ada yang kaku, ada yang ekspresif, ada yang impresif, ada yang jaim, ada yang apa adanya, ada yang temperamen tinggi, ada yang slow saja. Jika memang didapati kecenderungan individu yang kaku, beku, nah bagaimana kehangatan itu mungkin bisa terjadi? Lalu dari sisi kultur pun bisa menjadi tantangan. Dominasi laki-laki yang terlalu kuat membuat perempuan tidak berani mengungkapkan pendapat. Ayah yang penuh kuasa membuat anak tidak berani berbicara, apalagi sambil menatap muka. Akhirnya relasi menjadi sangat kaku, komunikasi menjadi serba formal, tidak ada suasana yang riang, tidak ada suasana yang rileks. Meskipun ini tidak otomatis buruk tentunya, namun jujur, ini kadang bisa menjadi kendala terciptanya sebuah kehangatan. Belum lagi situasi zaman yang makin mendorong setiap individu makin individualis. Orang terbiasa bergaul dengan benda ketimbang manusia. Dulu ketika kita bingung jalan, pasti akan nanya orang. Sekarang orang cukup membuka Google Map dan mendapatkan jawaban yang lebih pasti, lebih akurat. Dulu anak-anak dalam keluarga berinteraksi ya, dengan saudaranya, dengan kebiasaan-kebiasaan tidur bersama. Tapi sekarang anak-anak sudah terbiasa dengan ruang tidur pribadi, dilengkapi kamar mandi, TV pribadi, wifi. Nah, akibatnya apa? Kehangatan keluarga menjadi hal yang makin sulit dirasakan. Nah, lalu justru disinilah PR kita. Tetapi yang mesti diupayakan pemecahannya, sebab sebagai manusia kita bukanlah individu semata. Kita juga makhluk sosial yang memerlukan interaksi dengan orang lain. Apalagi orang lain itu adalah keluarga kita, orang dekat kita. Tuhan pun menciptakan agar manusia membangun relasi dengan orang lain. Sebab tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia.
Itu di Kejadian pasal 2 ayat 18. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 1. Berarti manusia memang tidak bisa sendiri saja. Manusia juga tidak bisa memenuhi kebutuhannya berdasarkan kemampuan pada dirinya seorang. Mereka perlu saling berelasi. Mereka perlu saling mengisi. Mereka perlu saling menghiasi. Nah, itu sebab kehangatan berelasi akan memberi warna indah tersendiri. Tanpa itu kehidupan pasti akan terasa hambar. Pasti akan terasa hampa. Nah, sekarang di tengah berbagai situasi yang tidak mudah ini, kecenderungan individu, sosio, budaya, semangat zaman yang berubah. Nah, bagaimana kehangatan dalam keluarga itu tetap bisa menjadi hal penting yang masih bisa kita dapatkan, yang masih bisa kita alami. Sahabat, sampai di sini dulu kita berjumpa. Kita akan lanjutkan di perjumpaan kita berikutnya. Tuhan memberkati. Sahabat, selama sebulan ini kita akan mengikuti seri renungan dalam rangka bulan keluarga dengan tema Family as Church, Church as Family. Di YouTube channel Sahabat GKI Kayu Putih. Silahkan diikuti secara utuh, jangan bolong-bolong, supaya kita bisa mendapatkan berkat dari Tuhan.